Setelah vakum sejak tahun 2007, Rusia kembali menawarkan korvet kelas Tiger, proyek 203082 kepada Indonesia. Kapal perang ringan ini dirancang untuk menghadapi ancaman dari laut dan udara. Tawaran ini menjadi sinyal bahwa kerjasama pertahanan kedua negara berpotensi bersemi kembali, seiring langkah Indonesia memodernisasi kekuatan lautnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba datang tawaran dari negeri beruang merah. Rusia dengan penuh percaya diri kembali menawarkan kapal perang jenis korvet kelas Tiger, proyek 20382 kepada Indonesia. Sebuah tawaran yang datang seperti mantan gebetan yang muncul kembali setelah belasan tahun hilang tanpa kabar. Dalam laporan Defense Security Asia tertanggal 10 Juni 2025, disebutkan bahwa Badan Ekspor Pertahanan Rusia siap menawarkan sejumlah alat utama sistem senjata, alutsista laut, mulai dari kapal patroli proyek 22160, korvet kelas Tiger, proyek 20382, hingga kapal serang cepat BK-16 dan BK-10. Semua kapal tersebut diklaim mampu beroperasi lincah di wilayah perairan terbuka, pesisir, jalur sempit, hingga sungai-sungai yang melintasi wilayah Nusantara. Seolah-olah mereka berkata, "Tenang, kami punya solusi dari selat kecil hingga laut dalam." Yang menarik dan agak membuat dahi mengernyit, ini bukanlah kali pertama Rusia menawarkan korvet tersebut kepada Indonesia. Menurut catatan Global Security, Rusia sudah pernah menggoda Indonesia dengan korvet canggih ini sejak tahun 2005. Pada November tahun itu, Rusia menunjuk beberapa negara sebagai calon pembeli potensial korvet Tiger proyek 20382. Negara-negara yang dilirik itu antara lain India, Tiongkok, Vietnam, Iran, Indonesia, Kuwait, Aljazair, dan Mesir. Sebuah daftar tamu undangan yang cukup beragam dari Timur Tengah sampai Asia Tenggara. Pada saat itu, Indonesia baru saja keluar dari masa jomblo teknologi akibat embargo militer dari negara-negara barat. Maka wajar apabila negeri ini mulai melirik ke arah timur, termasuk ke Rusia, demi memperkuat kekuatan alutsista nasional. Kepala Staf Angkatan Laut kala itu, Laksamana Slamet Soebijanto bahkan secara khusus memimpin delegasi ke Rusia pada September 2005 untuk meninjau potensi pembelian kapal perang. Titik terang sempat muncul pada pertengahan tahun 2007, tepatnya pada tanggal 29 Juni. Di ajang pameran Angkatan Laut Internasional ketiga di St. Petersburg, Wakil Direktur Jenderal Pertama Rosoboronexport, Vladimir Pakhomov bersama Laksamana Slamet Soebijanto menandatangani perjanjian kontrak mengenai desain dan pembangunan korvet di proyek 20382 untuk TNI Angkatan Laut. Sayangnya, meskipun perjanjian sudah diteken dengan penuh semangat, entah kenapa, kontrak pasti dan kelanjutannya seperti menguap begitu saja dari radar sejarah. Yang cukup unik, Indonesia sempat meminta agar pembangunan lambung kapal dilakukan di Spanyol, bukan di Rusia. Rosoboronexport pun menyetujui permintaan tersebut. Alasannya sederhana tapi masuk akal. Spanyol memiliki rekam jejak yang cukup sukses dalam menggarap proyek pertahanan untuk Indonesia. Namun, walau sudah dirancang seperti serial drama dengan anggaran besar, kapal ini tak pernah benar-benar berlabuh di pelabuhan TNI Angkatan Laut. Sampai hari ini, jangankan korvetnya, kabarnya saja sudah seperti mantan yang tidak bisa dihubungi lagi. Mengutip The Moscow Times tanggal 16 Juni 2015, korvet kelas Tiger, proyek 20382 merupakan varian ekspor dari kelas Steregushchi, proyek 20380. Didesain sebagai kapal perang berukuran kompak, ia cocok menjalankan misi di perairan dangkal dan pesisir, sekaligus sanggup mengemban tugas berat seperti peperangan anti permukaan, pertahanan udara, hingga pertempuran melawan kapal selam. Dengan panjang 105 meter dan bobot hanya 2.200 ton, kapal ini memang tidak besar, tapi bukan berarti tidak ganas. Dari segi persenjataan, kapal ini tidak bisa dianggap remeh. Ia membawa 8 peluncur rudal anti kapal, 2 peluncur torpedo, 1 meriam utama, serta senjata ringan untuk pertahanan udara. Di bagian buritan kapal tersedia dek untuk helikopter ringan maupun sedang yang dapat digunakan dalam misi pencarian dan penyelamatan, maupun operasi anti kapal selam. Pendek kata, korvet ini seperti pemain serba bisa dalam tim sepak bola, bisa menyerang, bertahan, bahkan menyelamatkan kawan dari posisi sulit. Namun, sebagaimana cerita klasik alutsista yang berakhir menggantung, nasib korvet Tiger proyek 20382 ini untuk Indonesia tampaknya masih sebatas dulu pernah dekat.
Rumor beredar bahwa Indonesia kemudian membatalkan program tersebut dan memilih alternatif kapal perang lain. Alasan pembatalannya pun masih menjadi misteri yang lebih dalam dari Palung Mariana. Di balik tawaran yang tampak serius ini, sebenarnya Rusia sedang melakukan comeback strategis ke pasar ekspor alutsista Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dengan membawa kembali proposal korvet kelas Tiger, proyek 20382, seolah Rusia ingin berkata, kami tahu kalian pernah menolak kami dulu, tapi lihatlah, kami masih di sini dan lebih siap dari sebelumnya. Namun perlu dicatat bahwa zaman telah berubah. Tahun 2005 dan 2025 dipisahkan oleh 2 dekade dinamika geopolitik dan perubahan selera militer. Saat pertama kali ditawarkan, Indonesia masih sibuk menata kembali struktur pertahanan pasca embargo dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Kini, Indonesia telah jauh lebih aktif dalam kerjasama pertahanan multilateral tidak hanya dengan negara-negara timur, tetapi juga dengan negara-negara Eropa Barat dan bahkan Timur Tengah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menjalin kemitraan erat dengan Turki dalam bidang drone tempur seperti Bayraktar dan Akinci. Sehingga tawaran dari Rusia ini harus bersaing dengan banyak aktor global yang tak kalah agresif dalam mendekati Jakarta. Sementara itu, dari sisi teknologi dan desain, korvet kelas Tiger proyek 20382 memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia membawa jejak warisan desain Angkatan Laut Rusia yang khas, kukuh, padat senjata, dan sangat mengandalkan daya gempur. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa standar interoperabilitas dan integrasi sistem tempur juga menjadi pertimbangan krusial bagi Indonesia saat ini. Mengingat sebagian besar sistem komando dan kontrol TNI sudah mengarah ke platform yang lebih kompatibel dengan sistem barat, maka membeli alutsista dari Rusia bukanlah seperti membeli martabak. Cukup bayar, langsung makan. Ini seperti membeli puzzle, tapi satu potongnya berbentuk segitiga di antara potongan-potongan kotak. Apalagi dalam situasi geopolitik global yang kian tidak menentu, membeli produk militer dari Rusia bisa menjadi langkah yang tidak hanya teknis, tapi juga politis. Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, terus memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan kerjasama militer terhadap Rusia. Implikasinya, setiap transaksi pertahanan yang melibatkan Rusia dapat memicu efek domino dalam hubungan diplomatik dan ekonomi. Indonesia, sebagai negara non-blok yang menjunjung tinggi prinsip politik bebas aktif, tentu harus berhitung sangat hati-hati agar tidak seperti menari di atas tambang yang tergantung di 2 sisi jurang. Di sisi lain, satu hal yang tak kalah menarik dari kapal ini adalah statusnya yang full weaponized. Bukan tipe kapal yang dijual dalam kondisi kosong seperti beli rumah tanpa furnitur. Kapal ini ditawarkan dengan senjata lengkap, termasuk rudal anti-kapal, torpedo, meriam kaliber besar, serta sistem pertahanan udara. Bahkan, dek helikopternya sudah didesain untuk mengakomodasi helikopter kelas menengah. Kalau diibaratkan dengan kendaraan sipil, ini bukan sekadar mobil baru, tapi sudah termasuk bensin penuh dan sound system berkelas. Namun tetap saja sejarah mengajarkan kita bahwa janji-janji alutsista kadang tak lebih dari daftar keinginan yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Korvet Tiger proyek 20382, walau digembar-gemborkan sejak tahun 2005 hingga kini, belum pernah bersandar di dermaga milik TNI Angkatan Laut. Sebagai bangsa yang sudah kenyang dengan penawaran-penawaran fantastis, Indonesia perlu menimbang antara romantisme nostalgia dengan realitas kebutuhan. Menariknya, dalam beberapa laporan tidak resmi yang beredar di kalangan pengamat militer, disebutkan bahwa desain korvet ini telah mengalami beberapa revisi agar lebih sesuai dengan selera pasar Asia Tenggara. Salah satunya adalah opsi modularisasi sistem tempur, yang memungkinkan pengguna memilih jenis radar, rudal, dan sistem kontrol yang sesuai dengan alur logistik nasional. Sebuah langkah yang patut diapresiasi, namun tetap saja butuh implementasi nyata, bukan sekadar presentasi dalam brosur pameran. Apalagi saat ini Indonesia sedang berada di tengah rencana modernisasi pertahanan jangka panjang yang cukup ambisius. Dengan anggaran yang terbatas tapi kebutuhan yang besar, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pertahanan harus memberikan nilai strategis dan operasional yang maksimal. Tidak bisa lagi ada cerita membeli kapal lalu mangkrak di galangan karena kesulitan suku cadang atau ketergantungan sistem yang tidak kompatibel. Di tengah semua pertimbangan itu, tawaran Rusia ini memang ibarat nasi goreng spesial yang datang terlambat ke meja makan.
Aromanya masih menggoda, tapi sebenarnya orang sudah mulai berpaling ke hidangan lain yang lebih segar dan sesuai selera masa kini.